Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suharti Nusain. Saya merupakan salah satu mahasiswa kelas 3A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangannya. Baik teman-teman, langsung saja pada pembahasan materinya. Teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum? Nah, jika belum, maka saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum secara etimologis dalam bahasa Inggris ditulis dengan kurikulum, berasal dari bahasa Yunani kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum, maka selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, teman-teman, setelah Indonesia merdeka, dalam pendidikan, pemberlakuan kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kurikulum sederhana, yaitu dari tahun 1947 sampai 1968. Kemudian pembaharuan kurikulum. Nah, kurikulum ini dimulai pada tahun 1968 sampai 1975 dan kurikulum berbasis keterampilan proses yaitu pada tahun 1984 sampai 1994. Kemudian yaitu kurikulum berbasis kompetensi yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Serta yang terakhir kurikulum pendekatan saintifik yaitu kurikulum 2013. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Awal terbentuknya kurikulum yaitu pada tahun 1947 yang diberi nama dengan Rencana Pembelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum ini merupakan kurikulum terusan yang telah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam keadaan pasca kemerdekaan. Nah, ciri utama dari kurikulum ini yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran yang lebih diutamakan yaitu pendidikan karakter, kesadaran bernegara dalam masyarakat, materi pelajaran yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Teman-teman sekalian, pada kurikulum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelemahan dari kurikulum 1947. Kurikulum ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dalam proses pengajarannya masih mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena pada saat itu masih dalam proses penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian yang kedua, orientasi kurikulum 1947 lebih kepada ranah afektif dan belum mengarah pada ranah kognitif dan psikomotorik. Kemudian
kelebihan dari kurikulum 1947. Yang pertama yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Kemudian yang kedua, mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajahan sehingga dapat memudahkan menyusun kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini dalam proses pengajaran dan pendidikannya disesuaikan dengan cita-cita bangsa pada saat itu. Kurikulum 1952 ini memusatkan pada program Pancawardhana yang mencakup daya cipta, rasa, karya, kasrah, dan moral. Mata pelajarannya sudah diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama yaitu moral, yang kedua yaitu kecerdasan emosional, yang ketiga keprigelan, yang keempat keterampilan, dan yang kelima jasmania. Kemudian kurikulum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelemahan kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pada saat itu kurikulum ini masih mengarah pada sistem nasional saja. Kemudian yang kedua, fokus kurikulum masih pada kebutuhan untuk hidup masyarakat pada masanya, belum berorientasi kepada masa depan, artinya belum memiliki visi masa depan. Kemudian yaitu kelebihan dari kurikulum 1945. Selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini memiliki sistem satu guru satu pelajaran sehingga tidak ada lagi guru yang merasa terbebani. Kemudian dengan kurikulum ini juga mata pelajaran bisa disusun sesuai dengan orientasi kehidupan hidup para siswa. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Usai kurikulum 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pada kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Ciri utama dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada masa SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Kemudian kurikulum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan dari kurikulum 1964. Kurikulum ini mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum ini juga bersifat praktis. Selanjutnya yaitu kelemahan dari kurikulum 1964. Kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum dengan pemberian pengetahuan akademik pada jenjang SD saja. Kemudian kurikulum ini juga berjalan ketika Indonesia masih keadaan labil. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan perbaikan dari kurikulum pada masa Orde Lama. Dengan adanya perubahan program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang 1945. Materi pelajaran bersifat teoritis. Isi pendidikan bertujuan pada kegiatan menambah kecerdasan dan keterampilan serta mempertahankan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kurikulum 1968 ini memiliki kelebihan yaitu bersifat politis, kemudian tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Sedangkan kelemahannya yaitu hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan pengganti dari kurikulum 1968.
Kurikulum ini lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang melatar belakanginya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective, yang terkenal pada saat itu. Kemudian, metode, materi, dan tujuan pembelajarannya dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi sebagai petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 ini banyak dikritik. Guru sibuk menulis rincian apa yang akan ingin dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tapi kurikulum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari kurikulum 1975 ini yang pertama, menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Kemudian, menganut sistem yang senantiasa mengarah pada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Kelemahan dari kurikulum 1975 ini yaitu banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Banyak penolakan yang terjadi juga pada saat itu. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting, meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini juga subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini dinamakan active learning karena siswa yang selalu aktif dalam pembelajaran. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Namun banyak sekali sekolah yang menerapkan dengan baik dan alhasil siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya. Kemudian yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik tanggapan berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk ke dalam kurikulum. Kemudian kurikulum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan moral. Kemudian pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kemudian yaitu kelemahan dari kurikulum 1994 ini yaitu diberlakukannya sistem pendidikan yang memerlukan penyesuaian di daerah. Kemudian pada masa itu adanya keterbatasan dana yang menjadi alasan klasikal dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada kemampuan melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan peserta didik berupa seperangkat kompetensi tertentu. Standar-standar kompetensi tertentu merupakan acuan utama untuk setiap proses pengajaran. Kita dilihat dari konsep dasar BBE,
Kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu model kurikulum yang memfokuskan sasarannya kepada kemampuan atau penguasaan kompetensi dalam bidang-bidang praktis, sehingga kurikulum berbasis kompetensi merupakan model kurikulum yang dikembangkan dari kurikulum teknologis. Selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 2004. Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten pada pelajaran itu sendiri. Kemudian mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student oriented. Kemudian guru diberi kewenangan untuk membuat silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan dari kurikulum ini. Yang pertama yaitu dalam kurikulum ini hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik. Kemudian konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan SK dan KD, sehingga guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan merasa sulit. Yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 sering juga disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing pendidikan. KTSP sendiri terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dalam KTSP ini, setiap satuan pendidikan berhak dan diberi otonom seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulumnya. Sekolah memiliki wewenang luas untuk mengembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Kurikulum ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan dari kurikulum 2006. Kurikulum 2006 mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah dan untuk mengembangkan kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Selain kelebihannya, kurikulum 2006 juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangannya. Kurikulum 2006 memiliki kekurangan antara lain yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kemudian masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun praktek di lapangan. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan konsep belajar dan tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut sebagai profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengkoordinasi pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat dan menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif serta menetapkan. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.